Halo Sobat ASN, selamat datang di Gen Asik, tempat ngobrolnya ASN dan CASN generasi Gen Z. Ngobrolin hal-hal penting seputar kebangsaan dan kenegaraan, tapi dengan cara santai dan mudah dicerna. Di podcast kali ini, spesial menyambut kemerdekaan, kita mau back to basic nih, bahas isu-isu aktual, wawasan kebangsaan, sampai hal-hal yang sering dianggap jadul. Tapi ternyata masih relate banget sama kita. Aku Aulia. Dan aku Cobena. Jadi topik kali ini adalah wawasan kebangsaan dan bela negara. Tapi tenang dulu, kita nggak bakal ceramahin kamu. Kita bahas dari kacamata kita sebagai Gen Z. Oke Kak Cobena, saya mau nanya nih, kakak pernah nggak sih mikir, ngapain sih belajar wawasan kebangsaan segala? Toh kita juga udah lahir di Indonesia. Pasti pernah banget lahir di Indonesia, belajar hal itu lagi dari SD, SMP, SMA, kuliah. Pas denger wawasan kebangsaan itu kayak, nggak tertarik. Tapi ternyata wawasan kebangsaan itu bukan sekedar tahu lagu kebangsaan atau hafal Pancasila ya. Ternyata itu soal cara pandang kita terhadap Indonesia. Bener banget nih Kak, terutama buat kita yang mau jadi ASN, kita bakal kerja bukan cuma buat sendiri-sendiri loh Kak, tapi buat negara. Nah, gimana kita mau ngurus negara kalau nggak ngerti jati diri bangsa? Bener nggak sih Kak? Setuju banget. Bayangin, tanpa dasar kebangsaan yang kuat, generasi muda akan mudah terombang-ambing oleh ideologi asing, radikalisme, atau sikap apatis terhadap negara. Wawasan kebangsaan itu seperti imun tubuh yang membuat kita tahan terhadap pengaruh negatif yang bertentangan dengan nilai luhur bangsa. Dan sekarang belajar wawasan kebangsaan itu lebih mudah. Kita bisa belajar dari film, konten edukatif, termasuk dari TikTok dan Instagram. Yang penting, kritis tapi tetap cinta tanah air. Oke, keren banget Kak. Next kita mau bahas tentang bela negara. Bela negara tuh nggak harus angkat senjata loh. Kalau ngomongin bela negara pasti yang langsung kepikiran tentara, perang, senjata. Padahal buat kita Gen Z, bela negara bisa dari hal-hal kecil loh. Yes, exactly. Misalnya nih ya, melawan hoax, jaga etika digital, jadi ASN yang gak korup, atau bahkan bisa ngasih ide-ide kreatif buat pelayanan publik. Atau sesimpel ikut kampanye toleransi, nggak nyebarin ujaran kebencian, itu juga bagian dari bela negara versi zaman sekarang. Kalau soal bela negara nih Kak, di kalangan anak muda, kadang muncul pertanyaan, ngapain bela negara kalau pemerintah aja belum adil? Gimana nih tanggapan Kak Cobena? Pertanyaan seperti itu valid sih, dan ini tuh nunjukin kalau generasi muda sekarang lebih kritis. Tapi jangan sampai sikap kritis itu berubah jadi sinis atau apatis. Bela negara bukan soal siapa yang berkuasa, tapi itu soal kecintaan kita terhadap tanah air. Justru dengan aktif menyuarakan keadilan, kita juga sedang bela negara dengan cara yang elegan dan bermartabat. Jadi bukan menyerah, tapi berjuang lewat cara yang benar. BTW ya, aku teringat hal-hal kayak gini tuh karena ikut Latsar loh. Kayaknya terakhir bahas bela negara itu udah lama banget. Mungkin pas ikut mata kuliah Pancasila di awal perkuliahan. Kalau kamu nih, kira-kira apa sih contoh yang sekarang ini lagi kamu lakuin tentang bela negara? Share dong. Eh, Kalau dari pengalaman saya nih Kak, dulu pas zaman saya mau masuk kampus kedinasan itu ada yang namanya Madatukar Kak, masa dasar pembentukan karakter. Dan itu banyak banget rangkaian kegiatan yang membentuk karakter kita untuk lebih mencintai tanah air Indonesia Kak. Wow, pasti pengalamannya berkesan banget ya. Sampai Berkesan keinget. banget. Ah, Oke, kalau aku ya bicara bela negara, aku tuh sering banget ngelakuin kesalahan ini nih Kaulia. Jadi kalau misalnya kita buka sosial media ya, kadang-kadang tuh berita-beritanya kan clickbait ya kayak mm-mm. menipu gitu kan Kak. Nah itu Iya menurut aku sih, bener-bener. menurut aku tuh salah satu kelemahan aku yang masih harus aku perbaiki adalah bersikap kritis. Jangan langsung kayak, ada berita ini nih, cuma baca dari judulnya doang. Itu PR aku banget sih Kak. Iya, kadang judulnya tuh kompor ya Kak. Iya bener, nah itu adalah salah satu hal yang jadi tantangan lah. Benar banget, Kak. Nah, ngomongin soal teknologi, kita masuk ke bagian penting. Generasi Gen Z harus aware sama isu-isu kekinian nih, Kak. Kalau bicara soal konteks sekarang, media sosial penuh banget sama hoax,
provokasi sama seperti yang tadi Kakak sampaikan tuh sampai politik identitas. Gimana nih Kak Cobena, generasi muda bisa tetap tenang dan objektif menghadapi hal-hal tersebut, Kak? Iya benar. Kayak tadi aku bilang ya, kadang-kadang kan langsung kayak langsung panik, Ya. langsung pengen share gitu ya. Nah, sebenarnya tuh ada hal-hal yang perlu kita lakukan sebagai generasi Z. Pertama, kita harus tingkatin literasi digital. Jangan asal share berita sebelum diverifikasi. Cek sumbernya, kredibel atau enggak. Kemudian yang kedua, kita jangan terbiasa hidup dalam echo chamber. Tempat kita hanya mendengar opini yang sejalan dengan kita aja. Coba kita berdialog dengan Hmm. orang yang berbeda pendapat. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk kembali lagi kita berpegang sama nilai-nilai Pancasila. Nilai kemanusiaan, keadilan sosial, persatuan, itu harus jadi panduan utama kita. Wah, keren banget nih, Kak. Eh, sebagai generasi Gen Z, untuk menghadapi fenomena itu, kita harus mulai dari mana sih, Kak? Kalau menurut Kakak, baru mulai dan ngerasa wawasan kebangsaan itu berat, mulai aja dari hal kecil. Follow akun edukasi, baca buku sejarah ringan, tonton dokumenter Indonesia. Iya, bisa juga. Kalau aku nih, aku sukanya ikut volunteer. Terus mungkin teman-teman di sini juga ada yang suka ikut apa lomba-lomba yang membuka kesempatan untuk beride, berinovasi gitu ya. Atau juga bisa kita aktif di forum diskusi pemuda. Dan yang pasti, jangan nunggu sampai sempurna dulu untuk berkontribusi. Gen Z kayak kita itu punya kreativitas dan energi yang besar. Nih, sebesar ini ya, sampai susah ngomongnya ya. Dan itu energi seperti itu tuh jangan sampai kita sia-siain. Wah, terima kasih nih Kak atas sharingnya. Semoga obrolan kita hari ini bisa menambah motivasi rekan-rekan ASN Gen Z asik supaya mereka bisa lebih semangat dan termotivasi untuk berinovasi untuk negeri. Nah, semoga obrolan hari ini bikin kamu makin semangat jadi ASN yang bukan cuma pinter tapi juga punya wawasan kebangsaan dan semangat bela negara yang kekinian. Jangan lupa follow podcast ini biar nggak ketinggalan episode-episode selanjutnya. Kita bakal bahas topik-topik lain yang nggak kalah seru dan penting. Sampai ketemu lagi di Gen Asik Talk, karena jadi ASN bukan cuma pekerjaan, tapi panggilan untuk membangun negeri. Salam Gen Asik!